Shalom warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada saat ini. Mungkin Anda berada dalam keadaan yang sulit sehingga engkau menangis siang dan malam, merasa ditinggalkan oleh manusia, hatimu gundah gulana karena manusia mengejek, mencela engkau dan berkata, di mana Allahmu yang kau cari, yang kau berdoa. Dalam Mazmur 42 itu hal yang terjadi pada pemazmur sehingga dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur kepadanya penolongku dan Allahku. Dalam Mazmur 42 itu ayat 6, ayat 12 dengan ayat yang sama. Kemudian dalam Mazmur 43 diulang lagi. Jadi ada 3 kali pemazmur berkata pada diri sendiri, yaitu diulang. Dia berkata, kenapa engkau tertekan hai jiwaku? Berserulah, berdoalah, panggil nama Tuhan. Sehingga saudaraku sekalian terjadi, jangan kita hanya gundah gulana, hanya membiarkan diri diejek dan dihina, lalu kita menjadi takut, menjadi gelisah, lalu kita menjadi menangis, dan bukan saja berhenti di situ. Mari kita lanjutkan dengan cara, yaitu Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 8 mengatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Artinya saat engkau gundah gulana, saat engkau stres, saat engkau takut, saat engkau merasa diejek, dihina, terus didakwa pikiran dan hatimu harus mengatakan ayat ini, yaitu mari datang dalam doa, cari Tuhan, datang kepadanya, naikkan permohonanmu kepada Dia. Apa yang sedang kau alami, cerita, omong, dan jangan lupa mengatakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan, sekalipun keadaanku saat ini dalam gelap, dalam kelam, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan ditinggalkan, tapi aku akan tetap ucap syukur. Karena apa? Aku punya Allah yang hidup. Maka dengan demikian saudara-saudaraku, damai sejahtera Allah tadi yang begitu takut dan gelisah, lewat kata-kata firman Tuhan, lewat semua yang kita ucapkan pada diri kita, maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati pikiranmu. Jadi saat engkau merasa diejek, dihina, saat hatimu galau, saat engkau stres, saat engkau berada dalam keadaan yang sulit, tertekan, katakan, ucapkan berulang-ulang seperti dalam Mazmur tadi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah, bersyukurlah. Maka Filipi 4 ayat 6 berkata, nyatakan itu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Mulai berkata yang mulia, saya milik Tuhan, saya tahu Dia adil, semua yang suci, yang manis, saya tidak ditinggalkan, saya tidak akan dibiarkan, saya akan terus berada di dalam penyertaan Tuhan. Karena itu janjinya, ucapkan yang baik, ucapkan yang manis, katakan tentang kebajikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupanmu. Maka akan terjadi saudara-saudaraku sekalian, pikiranmu akan berubah. Itu tidak katakan 1-2 kali. Begitu engkau mengalami berada pada pikiran negatif, engkau dirasa diejek dan dihina, langsung ucapkan, pikirkan yang baik, pikirkan yang manis, lalu ucapkan, saya tidak ditinggalkan, saya tidak dibiarkan. Seperti doa daripada Yabes itu saudara-saudara, dia paling tidak dimuliakan. Nama Yabes itu artinya ia melahirkan dalam kesakitan. Tetapi Yabes tidak berhenti dengan kesakitan, dengan nama penyakit, nama dihina, nama ditolak. Tapi Yabes berseru kepada Allah. Katanya, kiranya engkau berkati aku berlimpah-limpah
perluas daerahku, bukan lagi daerah penyakit, tapi daerah kemenangan, daerah perlindungan. Maka dikatakan, Tuhan menyertai dan melindungi aku pada malapetaka, sehingga tidak ada kesakitan menimpa aku. Ini doa, ini permohonan, ini seruan daripada Yabes. Kita juga harus lakukan yang sama. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Hari ini saudaraku sekalian, kita lihat caranya bagaimana Yabes keluar daripada keadaan penyakit, tertolak, tidak dianggap, tidak diperhatikan. Tapi Allah mempermuliakan Yabes lebih daripada saudara-saudaranya. Kalau saat ini engkau berada dalam tekanan, engkau sedang dibully, engkau sedang merasa diejek dan dihina, engkau merasa tidak ada memperhatikan, katakan kepada Tuhan, yaitu kiranya engkau berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku, bukan lagi daerah penyakit, bukan lagi daerah duka cita, tapi daerah kemenangan, daerah kesembuhan, daerah pertolongan. Maka malapetaka dan sakit, penyakit, persoalan yang menekan tidak menimpa kita lagi, karena Allah mengabulkan permintaanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan bersama-sama dengan saya, saudaraku sekalian. Angkat tangan tinggi-tinggi saat ini. Kalau engkau berada dalam duka cita, kalau engkau berada dalam tekanan, kalau engkau berada di dalam intimidasi, kalau engkau berada dalam penyakit, engkau merasa ditolak, dibiarkan, ditinggalkan, mari kita mengangkat tangan, kita berseru kepada Tuhan. Seperti Yabes berseru, seperti Filipi berkata, naikkan doa, permohonan, ucapan syukur. Katakan pada Tuhan, dengarlah doaku Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan pada dirimu sendiri, berharaplah, bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia janji tidak akan meninggalkan aku. Mulai berkata yang manis, saya disembuhkan, saya ditolong, saya dibebaskan, saya dilepaskan. Saya akan alami pemulihan seperti yang Tuhan lakukan pada Yabes. Kerjakan Tuhan, lakukan buat saya juga. Maka Tuhan mendengar doa Yabes. Saya juga percaya saat ini saudara yang stres, tertekan, terbuang, tertolak, firman Tuhan berkata, Allah mendengar doa Yabes. Allah mendengar doamu. Dipulihkan, disembuhkan, ditolong di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Beberapa ayat-ayat ini saudara bisa ucapkan, katakan, kalau bisa dihafal. Jadi begitu pikiran negatif datang, langsung ucapkan ayat-ayat ini. Jangan hanya dalam hati, omong yang keras, dan juga katakan berulang-ulang sampai itu terjadi dalam hidupmu. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.